Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Anjad Bai menyatakan di Indonesia sudah ada sejumlah organisasi yang mendukung ISIS, bahkan beberapa di antaranya menyatakan setia pada pimpinan ISIS di Timur Tengah. Mantan Kepala BNPT Anjad Bai menyatakan sudah ada organisasi di Indonesia yang menjadi penyokong atau pendukung ISIS. Mereka membantu menyebarkan ideologi mereka melalui media sosial. Sejumlah di antaranya bahkan sudah dibaiat melalui media sosial atau media online. Di antara organisasi yang mendukung ISIS adalah mereka yang menamakan diri Kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Dia support di ISIS itu hanya 3, 15 ya, 15 ini sudah berbaiat. Berbaiat. Maksudnya apa? Berbaiat dengan Abu Bakar al-Baghdadi ISIS. Artinya berbaiat itu kan pernyataan setia menjadi bagian dari itu. Itu apa saja? Jadi itu problem kita sekarang. 3 organisasi itu apa aja? Itu yang harus jadi prioritas. Jadi propaganda ISIS lewat dunia maya itu. Karena sekarang teroris itu merekrut, bahkan training, berbaiat itu bisa lewat internet semua. Pak, tapi Virus gerakan radikal ISIS semakin mengkhawatirkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menyebutkan ada sejumlah organisasi masyarakat yang menjadi penopang ISIS. Dan tidak hanya itu, penyebaran gerakan radikal ini demikian marak di media sosial. Lalu seperti apa kerjasama antar lembaga bisa segera memusnahkan virus radikal ini dari masyarakat agar tidak semakin menyebar luas, khususnya melalui dunia maya? Saya akan membahasnya dengan 2 narasumber yang bergabung dari luar studio. Kepala BNPT Saud Usman Nasution dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. selamat malam, Ralf. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Saya ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, jadi saat ini persisnya sudah ada berapa organisasi pendukung ISIS di Indonesia? Kalau kita melihat berapa banyak, itu kita sulit untuk mengatakannya. Kenapa? Karena memang di dalam rangka untuk berbaiat ini, masing-masing ada yang secara jelas menyatakan berbaiat, dan ada yang tidak jelas, ataupun ya secara tidak langsung menyatakan bahwa dia berbaiat. Seperti misalnya, Mujahidin Indonesia bagian timur yang dipimpin oleh Santoso telah menyatakan diri berbaiat dengan ISIS. Seperti misalnya juga Abu Bakar Basir juga telah menyatakan diri berbaiat dengan ISIS. Sehingga yang penting bagi kita sekarang yang jelas, warga negara kita atau warga kita di Indonesia ini sudah berapa yang berbaiat diri dengan ISIS. Yang perlu sekarang kita tindak lanjuti, pertama, kita mensikapi dari berbagai aturan yang ada. Seperti misalnya, undang-undang keormasan, dan juga undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat, aspirasi, dan bahkan sendiri terhadap undang-undang tentang KUHP menyangkut tentang perbuatan makar. Nah, ini perlu kita sikapi dengan baik sehingga nantinya ada solusi yang tepat bagaimana upaya antisipasinya. Kemudian juga kalau kita lihat dari penyebaran atau untuk rekrutmen personil mereka ini, banyak sebetulnya, tidak hanya melalui sosial media, tapi salah satu adalah melalui sosial media, melalui internet atau melalui sosial media lainnya. Tapi banyak juga melalui buku-buku, brosur-brosur, dan juga melalui pengajian-pengajian, melalui juga secara pertemanan dan kekeluargaan. Sehingga banyak faktor yang mereka gunakan dalam rangka untuk merekrut personil mereka, dalam rangka untuk bisa bergabung dengan kelompok ISIS ini. Baik, kalau penyebaran melalui buku atau juga VCD dan sejenisnya kita kesampingkan dulu. Fokus kita malam ini adalah penyebaran melalui sosial media atau dunia maya, melalui media online. Pak Rudi, berapa banyak situs yang sudah berhasil diblokir hingga saat ini oleh pemerintah? Kami melakukan perlakuan filtering ataupun blokir kepada situs-situs yang bersifat negatif, ya, atau konten negatif. Salah satunya adalah berkaitan dengan terorisme ataupun ISIS ini yang merebak akhir-akhir ini. Kalau khusus untuk yang berkaitan dengan ISIS, terakhir ini kurang lebih ada 70 lebih yang sudah kita blok, ya. Dan kebanyakan itu adalah video sharing platform. Karena kalau bicara situs, agak jarang mereka melakukan katakanlah sosialisasinya melalui situs. Tapi yang paling banyak itu melalui blog ataupun melalui video sharing platform.
Nah, kalau upaya pemblokiran ini apakah ini permintaan dari kepolisian atau memang inisiatif dari Kominfo sendiri? Nah, kalau kondisinya saat ini saya anggap kondisi kita sebetulnya krisis. Jadi kalau krisis kita nggak usah terlalu menunggu laporan pengaduan, walaupun deliknya adalah delik aduan. Nah, jadi ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita perbaiki governance-nya. Kemudian yang kedua, kita perbaiki kemampuan kita untuk melakukan blokir. Mengapa? Karena saat ini sebetulnya yang proses pemblokiran yang dilakukan masih setengah manual. Jadi berdasarkan pengaduan, kami meminta kepada ISP, ya, Internet Service Provider, untuk melakukan blokir. Dan itu dimungkinkan berdasarkan peraturan yang ada, apakah undang-undang ataupun peraturan menteri. Nah, mulai pertengahan tahun kita akan memiliki DNS nasional, sehingga kita tidak perlu minta bantuan yang lain. Jika dibutuhkan, segera kita lakukan pemblokiran ataupun perlakuan-perlakuan khusus kepada apakah itu situs, apakah itu video sharing platform, ataupun blog dan lain sebagainya. Oke, baik. Ditahan dulu di situ, kita harus break sebentar. Kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Saud. Pak Saud, seberapa sulit sebenarnya memantau atau memonitor penyebaran melalui media sosial atau juga melalui dunia maya atau online? Ya, kalau kita lihat dalam pemantauan website yang radikal di dunia maya ini, tergantung kepada keaktifan dan juga tergantung kepada kemampuan daripada petugas kita di dalam pemantauannya. Untuk itulah kita bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk pemantauan ini. Bila mana menemukan adanya website di dunia maya yang sifatnya radikal ataupun mengajak untuk masuk dalam kelompok ISIS, supaya yang pertama informasi kepada kita, dan juga nantinya yang kedua juga kita akan koordinasikan dengan pihak Menkominfo bila mana mungkin untuk diblok supaya diblok, ataupun nantinya bila mana ada tulisan yang radikal atau tulisan yang menyesatkan kepada masyarakat yang melihat dan menemukan, bisa membuat tulisan juga yang meluruskan informasi itu, sehingga betul-betul nanti masyarakat pembaca nanti bisa melihat bagaimana informasi yang menyesatkan dan bagaimana informasi yang sebenarnya. Sehingga diharapkan nantinya masyarakat tidak hanya membaca tulisan yang sifatnya radikal saja, tapi dia bisa melihat bagaimana yang sebenarnya. Untuk itulah kita dengan berbagai ahli dan juga beberapa pakar, khususnya tentang ulama-ulama maupun pakar-pakar IT, kita bekerjasama dalam rangka untuk kita memonitor website yang radikal ini. Di samping itu juga kami membuat ada 2 website yang nantinya bisa digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam rangka untuk memantau kegiatan-kegiatan di dunia maya ini. Kami telah membuat website pertama damailah-indonesiaaku.com, dan yang kedua jalandamai.org. Kedua website ini kita buat dalam rangka untuk meluruskan dan juga untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana yang sebenarnya, dan juga kepada masyarakat juga bisa memberikan masukan kepada kita. Apakah mungkin masih ada website radikal yang mereka lihat, sehingga nantinya bisa kita telusuri. Baik. Karena namanya banyak orang melihat, nanti akan banyak hasilnya. Sehingga nantinya kita sama-sama untuk mengantisipasi perkembangan daripada informasi-informasi rekrutmen dilaksanakan mereka melalui sosial media ini. Oke, ke Pak Rudi. Pak Rudi, mengutip pemberitaan salah satu media online, Anda mengatakan pemblokiran situs terkait terorisme ini lebih sulit daripada memblokir situs porno. Betulkah begitu? Sebetulnya bukan memblokirnya sih sama saja. Tapi searchingnya agak berbeda karakternya. Kalau yang situs porno, karena dari dunia sananya memang diperuntukkan komersil, jadi keywords-nya itu lebih mudah. Katakanlah untuk XXX itu searching udah banyak ketemu, atau porn banyak ketemu.
Tetapi kalau untuk sifatnya terorisme, kadang-kadang mereka menggunakan situs namanya abrakadabra, tapi isinya mengajak masalah terorisme dan lain sebagainya. Ini yang Tersirap membedakan, begitu ya? bukan lebih sulit membloknya, tetapi searchingnya, mencarinya yang lebih sulit kalau kita yang melakukan proaktif. Oleh karenanya, kami juga menerima pengaduan dan kami sarankan, kami himbau semuanya kalau menemukan ada yang konten-konten negatif, diadukan atau dikirimkan kepada aduan konten @mail.kominfo.go.id. Saya ulang, aduan konten @mail.kominfo.go.id. Karena makin banyak laporan, tentunya makin memudahkan kita melakukan penindakan-penindakan. Nah, ini sesuatu upaya yang tentunya pemerintah harus lakukan segera dan upaya untuk melakukan blokir. Tetapi di samping itu, sebagaimana Pak Saud sampaikan, juga tadi cara lain yang harus kita sampaikan adalah balancing, ya, balancing daripada informasi yang ada di dunia maya ini. Oke, baik. Kita harus break lagi, kita lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Ya, kita di segmen terakhir Prime Time News. Sebelum kita tutup, saya ingin bertanya kepada Pak Rudi dan juga Pak Saud, kuncinya untuk bisa selangkah di depan, one step ahead. Pak Rudi, kalau kita bicara mengenai penyebaran segala sesuatu di dunia maya, ini memang sesuatu yang sangat-sangat sulit. Tetapi itu tadi, bagaimana supaya bisa kuncinya selalu berada selangkah di depan? Nomor satu, kita siapkan dari segi sistem. Kita akan mempunyai kemampuan seperti negara-negara maju. Yang penting kemampuan itu sudah ada dulu. Mulai pertengahan tahun, kita tidak perlu lagi meminta bantuan ISP atau Internet Service Provider. Sistem kita akan bisa melakukan blokir secara langsung, immediately gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan yang khusus. Tetapi itu tidak, saya potong. Tetapi itu tidak sama seperti yang dilakukan misalnya di Tiongkok seperti itu? Negara Tiongkok mempunyai kemampuan seperti itu. Tapi bukan berarti kita akan seperti negara Tiongkok dalam konteks represif ya. Baik. Tidak, kemampuan itu harus ada. Manakala alat penegak hukum, Pak Saud katakan memerlukan itu, kita harus bisa. Ya. Ini untuk kepentingan negara, kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat gitu loh. Nah, yang pada saat yang bersamaan kita juga perbaiki governance-nya, agar tidak juga menjadi semena-mena. Ya. Insya Allah akhir bulan ini akan saya tanda tangani keputusan Menteri tentang pembentukan panel ya untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang panel-panel ataupun tentang konten-konten negatif. Terdiri dari apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas agama, bahkan artis sekalipun. Karena konten negatif ini bukan masalah terorisme saja, tapi juga bagaimana kita memproteksi artis-artis kita yang memberikan karyanya di dunia maya, yang tidak begitu dinaikkan ke dunia maya langsung dibajak oleh orang lain. Jadi ruangnya itu demikian lebar sebetulnya, dari masalah terorisme, pornografi, sara, hate speech, sampai perlindungan haki. Ya, baik. Ke Pak Saud, jadi apa langkah dari BNPT ke depannya? Yang jelas kita berupaya bekerjasama dengan semua komunitas yang ada di dunia maya ini, termasuk juga baik terhadap rekan-rekan di Kemenkominfo maupun dengan para ulama-ulama dan juga pakar-pakar lainnya. Karena pada umumnya sekarang ini sudah melek dunia maya. Kemudian kita harapkan nantinya ada tulisan-tulisan yang disampaikan di dalam website-website, baik website yang telah dibuat oleh BNPT maupun website-website lainnya yang nantinya bisa dibaca oleh siapapun, sehingga masyarakat tidak hanya membaca yang radikal saja, tapi dia sudah membaca bagaimana website-website yang sebenarnya. Seperti contoh misalnya, bagaimana implementasi daripada jihad berdasarkan hukum Islam, bagaimana implementasi daripada paham-paham takfiriyah, dan juga berbagai informasi-informasi lain yang sering disalahartikan, sering disalahgunakan oleh kelompok-kelompok teroris dalam rangka rekrutmen personilnya. Kemudian juga diharapkan juga masyarakat lain, karena memang sebagai dikatakan oleh Menteri Kominfo tadi,
mereka ini websitenya memang tidak nampak website radikal. Ya. Dia menggunakan website mensamarkan nama websitenya, sehingga ini sulit terdeteksi kecuali bila mana kita telah membuka sekian ribu manusia misalnya yang sudah membuka dunia maya menemukan hal tersebut, bisa menginformasikan kepada kita, dan bahkan juga kalau mampu bisa langsung membuat tulisan mengcounter tulisan-tulisan yang mengajak yang radikal tadi. Baik. Sehingga secara langsung bisa dibaca oleh siapapun bahwa ada tulisan yang radikal yang diperbuat oleh kelompok-kelompok teroris, dan juga ada tulisan-tulisan yang meluruskan tulisan-tulisan yang sifatnya radikal tadi, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana yang sebenarnya, baik dari hukum agama Islam maupun dari hukum-hukum positif yang berlaku di kita ini. Dan memang kita perlukan kerjasama semua pihak, dan bahkan bila perlu, kalau untuk kita memblok website ini mereka dengan mudah juga untuk membuka website baru. Tapi yang paling utamalah bagaimana kita membuat tulisan yang mengimbangi tulisan mereka, sehingga betul-betul masyarakat bisa membaca mana yang sebenarnya dan berdasarkan agama Islam dan mana yang radikal. Di sini kita perlukan keseriusan dan juga perhatian dari semua pihak, termasuk para ulama-ulama kita, termasuk juga para pakar-pakar kita, dalam rangka nantinya kita untuk memberikan pemahaman penjelasan kepada masyarakat secara meluas bagaimana tentang ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya yang sering disalahartikan, sering disalahgunakan oleh kelompok-kelompok teroris ini. Baik. Aduan konten @mail.kominfo.go.id, damailaindonesiaku.com, dan jalandamai.org. Terima kasih Pak Saud Usman Nasution, Kepala BNPT dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Rudiantara, untuk waktunya di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dan itulah Prime Time News untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya rekan Indra Maulana. Saya Rauf Tampu Bolon. Selamat malam. Sampai jumpa. Trending Topic bersama Andi Nifendi akan hadir sesaat lagi.